istri Nabi SAW, Ummu Salamah pada saat menikah dengan Nabi SAW dari suami beliau yang pertama, yaitu Abu Salamah. Pada saat lagi makan, Anda masih ingat hadis-hadis sebelumnya, bagaimana Nabi SAW mengingatkan dia, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah, waqul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, waqul mimma yalik, makanlah ada yang di hadapanmu. Ini adalah adab dan tata krama, dan sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah makna dan hikmah daripada hadis Nabi SAW tersebut. Ya. Sekarang di sini diulangi lagi oleh Imam Nawawi untuk menguatkan bab yang sedang beliau buat ini, yaitu anjuran untuk makan dari pinggiran makanan dan larangan memulai makan dari tengah makanan. Maka beliau mengulangi kembali hadis ini agar menguatkan bahasan. Sebenarnya hadis yang diberikan urutan itu adalah hadis yang akan kita bahas setelahnya. Kalau ini hanya sekedar penguat bab. Oleh karena itu teman-teman yang pegang bukunya menemukan hadis yang potongan waqul mimma yalik yang baru saja saya bacakan, dan Nabi SAW makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini tidak diberikan nomor urut karena memang bukan urutan hadis. Ini pengulangan dan penguat saja dari bab yang sedang kita bahas. Oleh karena itu di sini ya hadisnya tentang penguatan dan penekanan kalau memang anjuran makan dari pinggir termasuk ada hubungannya dengan hadis yang dibahas pada bab sebelumnya, yaitu potongan sabda Nabi SAW, waqul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Artinya dimulai dari hadapan kita, kemudian baru pindah bertahap menyelesaikan makanan tersebut. Kita akan masuk hadis pertama dalam bab ini, teman-teman sekalian, hadis nomor 748 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatihi. Terjemahannya, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini teman-teman memang berbicara tentang masalah adab makan, tetapi ini ada ya penekanan yang sangat luar biasa tentang masalah adab nabawi dan bagaimana mengikuti dan mencintai baginda Nabi SAW. Jadi karena Nabi SAW perintahkan, kita dapatkan hikmahnya atau tidak, ya kita suka atau tidak suka kita akan lakukan. Karena memang Rasulullah SAW adalah utusan Allah, kekasih Allah, dan beliau diutus memang untuk menjadi suri tauladan. Sehingga kita menggunakan akal kita dan hati nurani kita serta anggota tubuh justru untuk ya mengaplikasikan perintah beliau, bukan justru untuk mendikte kenapa dan kenapa. Ya, kita tidak boleh mengatakan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kenapa Allah begini dan kenapa Rasulullah begini misalnya. Tapi tugas kita, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang yang mengaku sebagai laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, kalau Allah dan Rasul sudah menentukan satu hukum, mereka masih punya pilihan lainnya, atau mereka masih memprotes, atau mereka masih melakukannya. Karena memang ini untuk maslahat kita semua. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, lima yuhyikum, apa yang dipanggilkan atau disuruhkan Nabi SAW itu sebenarnya untuk menghidupkan kalian, untuk kebaikan kalian sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengaturkan sesuatu yang terbaik buat kita. Nah itu yang dimaksudkan. Baik. Hadis ini memberikan pelajaran pertama adalah adanya keberkahan yang Allah turunkan di setiap makanan yang dihidangkan, baik untuk diri sendiri ataupun kita hidangkan buat orang lain. Makanya kata Nabi SAW, al-barakah. Al-barakah artinya kecukupan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dengan mengkonsumsi bagian yang Allah turunkan berkah di situ, dan dipastikan semua makanan akan ada keberkahannya. Disitulah ya kecukupan yang akan didapatkan. Artinya kalau Anda makan, insya Allah sudah mencukupi ya untuk kebutuhan Anda. Itu yang pertama. Jadi Allah akan turunkan di setiap makanan itu keberkahan. Di setiap makanan itu ada keberkahan. Tentu di sini kita bicara teman-teman sekalian, karena berbicara masalah hukum agama, berarti makanan yang halal tentunya ya. Jadi tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak hubungkan antara keberkahan ini dengan makanan yang haram, karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita konsumsi haram. Misalnya ada orang mengkonsumsi babi, kemudian dia mengatakan ini ada berkahnya, ya. Tapi keberkahan akan turun kepada makanan memang yang halal. Ya, apa yang Allah haramkan dari babi, dari bangkai, darah misalnya, ya. Maka ini tentunya ya tidak ada keberkahan padanya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah di tengah-tengah makanan dengan hikmahnya. Dan saya sudah berikan gambaran tadi, kita tidak perlu tanyakan kenapa Allah tidak taruh di pinggirnya, kenapa Allah tidak sebarkan saja keberkahan di seluruh makanannya. Ini keputusan sang pencipta Allah. Anda tidak bisa memprotes. Bagaimana Anda memprotes keputusan sang pencipta? Mirip dengan orang mengatakan, kenapa saya diberikan 2 mata, kenapa tidak 3 mata aja, atau 4 mata, 2 di depan, 2 di belakang. Ini keputusan sang pencipta. Kenapa kuping saya cuma 2? Kenapa jari-jari saya cuma 10 misalnya? Kenapa? Ini akan bermasalah, karena dia akan terus masuk ke satu ranah atau zona yang dia tidak punya hak di situ. Dan tidak punya ilmunya. Ya, dia punya batasan ya, yang dia tidak bisa melewati batasan tersebut. Dia tidak akan punya jawabannya. Yang ada akhirnya nanti membangkang dan kufur kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bahagianya orang-orang yang beriman. Karena mereka begitu disampaikan, mereka tinggal mengatakan sami'na wa ata'na. Kami menerima dan kami juga akan patuh. Lalu kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Maka mereka mendapatkan maslahat untuk diri mereka. Dan mereka di dunia, mereka juga akan dapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan mereka insyaAllah di akhirat sana. Ini tentang masalah keberkahan ya, yang akan diletakkan di pertengahan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan berkah di tengah-tengah makanan. Pelajaran yang ketiga adalah adanya larangan untuk adanya anjuran makan dari pinggir dan jangan makan dari tengah. Ya, ini karena hikmahnya berkah ditaruh di tengah-tengah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Jadi anjuran agar memulai makan dari pinggir. Semua jenis makanan kita makan dari pinggirnya. Ya, ini anjurannya agar kita ya, mendapatkan pahala dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan masuk hadis yang kedua dalam bab ini, dan ini dalam bab ini cuma ada 2 buah hadis ya. Hadis nomor 749 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra'u yahmiluha 4 rijal. Falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilka al-qas'ah yani wa qad thurida fiha. فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها." Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Terjemahannya, kata Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, Nabi SAW mempunyai nampan yang besar disebut dengan Al-Gharra. Ya. Di situ ada footnote nomor 561 di bawah, disebut dengan Al-Gharra dalam kurung yang berwarna putih. Karena ia putih oleh daging dan lemak, atau karena ia putih oleh gandumnya, atau putih oleh susu. Ya, intinya Nabi SAW punya satu nampan yang sangat besar. Di nampan itu diberikan julukan Al-Gharra. Ya, Al-Gharra maksudnya adalah putih. Bisa bermakna putih karena adanya lemak-lemak dari daging, ya, atau putih karena ada susu juga yang berada di atas nampan tersebut. Ya, mungkin metode makan pada masa itu ya ada banyak lemak yang dikonsumsi, ataupun memang menggunakan juga susu yang disiramkan ya di makanan tersebut. Saya ulangi terjemahannya. Nabi SAW mempunyai nampan besar yang disebut dengan Al-Gharra yang diangkut oleh 4 orang laki-laki. Jadi saking besarnya Nabi SAW memiliki saking besar nampan ini sampai diangkat oleh 4 orang. Jadi, kita bisa bayangkan bagaimana diameternya ya, harus 4 orang yang angkat. Kemudian selanjutnya, tak kala masuk waktu duha dan mereka selesai sholat duha, maka dihadirkanlah nampan tersebut yang di dalamnya penuh dengan makanan tharid. Ya, tharid ini roti dituangi dengan kuah yang ada dagingnya. Maka para sahabat berkerumun di sekeliling bejana itu. Tak kala mereka telah banyak berkumpul, Rasulullah SAW berlutut. Ya, di sini ada footnote nomor 562 yang dimaksud dengan duduk menekuk 2 lututnya, ya, lalu duduk di atas 2 punggung telapak kakinya. Duduk di atas 2 punggung telapak kakinya, maksudnya
lututnya dua-dua ke depan. Jadi mirip seperti orang duduk di antara dua sujud ya. Kemudian maka seorang badui datang dan bertanya, duduk model apa ini? Atau apa yang sedang kalian lakukan dengan duduk seperti ini? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang sombong dan pembangkang. Ada juga footnote lagi nomor 564, maksudnya yang menyimpang dari jalan yang benar, yang melanggar dengan menolak kebenaran padahal mengetahuinya. Jadi aku bukan orang yang membangkang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari pinggir-pinggirnya dan biarkanlah dulu bagian yang paling atasnya atau tengahnya, niscaya ia akan diberkahi. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan banyak sekali faedah kepada kita. Yang pertama, ya, bagaimana karamnya Nabi SAW. Karam itu artinya dermawannya Nabi SAW. Beliau sangat dermawan. Jadi saking dermawannya sampai Nabi SAW ya seringkali menyiapkan makan. Bahkan di sini digambarkan dalam hadis ini di waktu duha. Artinya hampir setiap hari ya Nabi SAW memenuhi nampan tersebut dengan makanan atau tharid ya, roti gandum dengan kuah dan juga ada potongan-potongan dagingnya. Yang itu bukan untuk beliau makan sendiri, tapi dimakan oleh rame-rame sahabat ya. Sehingga di sini terlihat bagaimana karamnya beliau atau dermawannya Nabi SAW. Dan ini harusnya menjadi sifat setiap muslim dan muslimah. Bagaimana mereka memiliki sifat karam. Mereka memiliki sifat dermawan. Dan ini sudah sering kali kita ingatkan teman-teman sekalian. Kedermawanan itu adalah sifat dasarnya penghuni surga. Ya, sebagaimana di antara ulama salaf ada yang mengatakan, sesungguhnya kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga. Dan ranting-rantingnya ada di muka bumi ini. Siapa yang bergelantungan pada ranting-rantingnya, maka akan membawanya ke surga itu. Dan bakhil atau pelit adalah sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, maka akan dibawa ke neraka tersebut. Jadi memang dermawan itu adalah sifat para nabi-nabi. Sifat yang memang Allah anjurkan kepada para hambanya untuk dijadikan sebagai ya karakter dia atau memang sifat dia. Bahkan dipuji orang-orang yang memang suka memberi, dermawan. Cukup banyak ayat-ayat yang berbicara tentang anjuran untuk menjadi dermawan ya, bersedekah dan diatur tata caranya. Anda bisa baca surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174, panjang lebar Allah SWT bicara tentang masalah itu. Tapi intinya Nabi SAW adalah suri tauladan terbaik. Beliau orang yang paling pertama, di saat pertama mempraktikkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, ya, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling jud. Jud itu orang yang dermawannya melampaui batas. Selalu memberi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Ya, beliau selalu memberi. Ini karena karamnya. Ya, dan subhanallah, ini orang kalau sudah punya sifat dermawan seperti ini, maka dia orang yang beruntung. Ya, karena dia tidak akan pernah lagi berharap apa yang di tangan manusia atau mau mencuri, apalagi menghasati orang yang sudah tidak ada lagi pemikiran dia. Karena dia memang suka memberi. Dia memberi kepada orang mampu atau orang tidak mampu. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang dikeluarkan dari dirinya sifat perhitungan dan bakhilnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam sebuah majlis beliau pernah ada orang datang dan minta bantuan dan Nabi alaihi salatu wassalam memberinya. Jadi waktu itu kebetulan ada keranjang-keranjang kurma yang baru saja dipanen, maka Nabi SAW berikan. Dan Nabi SAW ini kalau beli karena orangnya sangat karam, sangat mulia, sangat dermawan, beliau tidak memberi 1-2 butir. Beliau beri satu keranjang sampai habis. Setelah habis, maka masih ada orang yang datang minta. Nabi SAW terdiam. Umar bin Khattab sempat berkata, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Anda sudah bagi tadi cukup banyak. Sekarang sudah tidak ada, terus kenapa harus sedih gitu. Tapi Nabi SAW diam. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dalam riwayat ini mengeluarkan beberapa dirham dari kantong yang dia temukan dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sisa yang saya punya, silakan anda letakkan dimanapun anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum dan beliau mengatakan, bihada umirtu, beginilah aku diperintahkan. Jadi saking sukanya
berbagai. Itu dicontohi oleh para sahabat, dicontohi oleh para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi ridwanullahi alaihim, di mana disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suka sekali bersedekah. Bahkan kadang-kadang kalau beliau dapat hadiah, pemberian dari para sahabat setelah meninggalnya Nabi SAW pun, beliau selalu saja langsung yang paling pertama programnya adalah bagaimana bisa dibagikan. Sampai satu waktu beliau bagi semua dan tidak tersisa lagi, untuk beliau sendiri tidak tersisa. Nah, beliau lupa kalau sebenarnya beliau juga punya kebutuhan, dan pembantunya mengatakan, coba seandainya Anda meninggalkan 1 dirham atau 1 dinar buat kita untuk kita hidup. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau memberitahukan kepadaku tadi, maka aku akan sisakan. Tapi karena tidak disampaikan, maka beliau lupa, saking sukanya dengan memberi. Ya, saking sukanya dengan memberi. Begitu juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka suka sekali memberi. Mereka tahu dengan mengeluarkan sedekah ini akan mendapatkan cinta dan ridho Rabbnya, dan juga akan mendapatkan cinta dan juga ridho manusia, serta juga akan mendapatkan pahala dan nilai yang berlipat ganda dari apa yang dia sedekahkan. Kalau Anda keluarkan hari ini 100.000 rupiah misalnya, maka nanti akan Anda terima 100.000 itu di timbangan amal bukan 100.000, tapi akan berlipat ganda. Cuma nilainya itu akan ada, bahkan berlipat ganda. Dan Allah menyebutkan dalam satu firman-Nya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan diberikan 10 kali lipat itu minimal. Dalam beberapa hadis yang sahih riwayat Bukhari, bisa saja ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira, sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak, tergantung kadar keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maksimal dalam balasan pahala seperti ini. Allahumma amin. Begini yang pertama teman-teman sekalian tentang sifat karam, ya. Dan pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis tentang salah satu ciri orang yang karam, yang suka memberi, adalah memberi makan orang, mentraktir orang, berbagi makanan. Jadi kita bisa berbagi makanan yang kita miliki. Misalnya Anda lagi bawa, Anda beli makanan 1 bungkus, kemudian Anda tidak makan sendiri, Anda bagi kepada orang. Ini ciri orang karam. Atau Anda memang membeli untuk orang lain. Ini contoh karam. Anda kirimkan setiap hari, Anda jadwalin siapa lagi yang saya mau berikan makanan nih. Apakah itu kerabat, apakah selain kerabat gitu kan. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa saja makan bersama teman-teman, Anda traktir misalnya. Ya, ini contohnya. Atau Anda juga bisa menjadi donatur tetap di yayasan sosial misalnya, di mana Anda bisa ya, memberikan makanan rutin bulanan kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda, orang-orang yang tidak mampu misalnya. Maka ini semua hal yang bisa kita dapatkan pahalanya, ya. Jadi termasuk karam itu adalah bukan hanya memberikan uang, tapi memberikan makan, ya. Karena Nabi SAW sini menyiapkan nampan khusus yang besar dipikul oleh 4 orang untuk memberikan makan kepada para sahabat. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adanya ya waktu sarapan, ya, di dalam Islam. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, oh tidak ada sarapan misalnya, itu dia pribadi. Tapi kalau dalam agama memang ada. Ya, cukup banyak dalil tentang masalah adanya sarapan ini, ya. Tapi mungkin orang tinggal bagaimana mengatur porsinya, jangan berlebihan. Ya, gitu. Ada mungkin orang sarapan cuma dengan segelas air misalnya, mungkin segelas susu misalnya. Ya, tapi kalau Anda mau ikuti sunnah Nabi SAW, beliau menganjurkan agar mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, dan beliau menyebutkan keutamaannya. Sampai mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Ada penyebutan pagi harinya, gitu kan. Maka dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Dan dalam riwayat ini disebutkan, beliau menyiapkan ya, tharid, roti gandum tadi yang ada dituangkan kuah dan ada dagingnya, yang dimakan rame-rame oleh para sahabat. Dan itu di waktu duha. Di waktu duha berarti di pagi hari, ya. Di pagi hari. Nah, ini pelajaran yang ketiga tentunya. Yang penting teman-teman jangan berlebihan dalam masalah mengkonsumsi makan pagi, ya. Yang penting kita tahu ada makan pagi dalam agama Islam, gitu kan. Kemudian yang keempat, kecuali Anda lagi puasa tentunya. Yang keempat, adanya makanan kesukaan Nabi SAW, yaitu tharid, ya. Ini roti gandum yang dicampur dengan kuah, ya, yang ada dagingnya. Kemudian yang kelima, dan tidak ada salahnya seseorang mencoba makanan kesukaan Nabi SAW. Kemudian yang kelima, adanya anjuran untuk makan rame-rame. Ya, makan rame-rame ini sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya juga, ya. Bagaimana di hadis sebelumnya pernah ada sahabat yang mengatakan, ya kita tidak
makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka Nabi SAW ini di bab nomor 106 yang lalu ya, pekan lalu kita sempat bahas. Maka Nabi SAW mengatakan, la'allakum taftarikun, mungkin kalian berpencar-pencar, makan sendiri-sendiri. Kata para sahabat, qalu na'am, mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, fajtami'u ala ta'amikum, kumpullah kalian, makan sama-sama di satu wadah gitu ya. Wadhkuru smallah, dan sebutkan nama Allah, bismillah pada saat makan, yubarak lakum fi, maka akan dicukupkan buat kalian. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah yang Nabi SAW sering contohkan, makan bersama-sama dengan para sahabat. Ini pelajaran yang kelima ya. Dan juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi SAW sering kali minum satu wadah, minum susu dengan para sahabat. Jadi dituangkan, beliau minum SAW, kemudian dituang lagi susu di wadah itu, lalu diberikan kepada teman atau sahabat beliau yang ada di sebelah kanannya. Kemudian diminumlah, dituang lagi, lalu diminum lagi, dipakai lagi wadah yang sama, keliling wadah itu, ya, dan semua sahabat menggunakan wadah yang satu. Dan ini luar biasa, ini bisa menghidupkan ukhuwah, persaudaraan, yang mengeratkan persaudaraan di antara kaum muslimin, karena mereka tidak sendiri-sendiri, tapi mereka minum sama-sama, bahkan di satu wadah. Dan ini bukan cuma Nabi SAW lakukan kepada para sahabat beliau, juga pada istri beliau. Ya, beliau pernah meminum bekas bibirnya atau bekas minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan ini menandakan memang orang minum satu wadah itu bagian daripada yang pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Sampai pernah ada sahabat yang masih kecil gitu kan, duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mau memberikan wadah kepada dia bercanda, Nabi SAW bercanda pada anak kecil itu mengatakan, apakah kau mau memberikan kepada yang lebih besar dulu di sebelahmu? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, karena beliau ingin langsung mendapatkan minuman, bekas minuman langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dia orang pertama yang minum bekas Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang keenam adalah cara duduk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sini disebutkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berlutut, dan sudah dijelaskan tadi ya di footnote nomor 562, duduk menekuk dua lututnya, lalu duduk di atas dua punggung telapak kakinya ya. Ini salah satu cara duduknya Nabi SAW pada saat mau makan. Sebenarnya ini tujuannya karena beliau merendahkan diri sallallahu alaihi wasallam, beliau bertawadhu. Jadi bukan berarti beliau duduk di atas kursi sendirian, semua sahabat misalnya duduk melantai, tidak. Beliau malah duduk bersama para sahabat dan sebagai bentuk merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati makanan, beliau duduk dengan cara ini, berlutut ya. Dan ada seorang Badui bertanya, mau duduk apa ini? Maka Nabi SAW jelaskan, ya Allah menjadikan aku hamba yang mulia, maksudnya bukan hamba yang sombong ya, dan tidak menjadikan aku sombong dan membangkang. Jadi ini pelajaran yang keenam tentang tata cara duduknya Nabi alaihi salatu wassalam pada saat makan ya, bersama dengan para sahabat. Jadi beliau tidak misah sendiri karena beliau pimpinan ya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, ini yang jadi saksi bahasan dalam hadis, yaitu adanya anjuran Nabi SAW untuk memakan dari pinggir makanan dan membiarkan dulu bagian tengahnya atau bagian atasnya. Misalnya kalau dia memanjang ya, contoh, maka itu akan mendapatkan keberkahan. Mungkin kalau ada yang tanya, lalu kalau kita pegang es krim bagaimana? Sama, kita makan aja dulu dari atas, tidak apa-apa. Ini dianggap pinggirnya ya. Yang penting kita coba berusaha memakan di sekitar pinggirnya. Nanti terakhir yang di kayunya itu ada sisa ya. Di tengah-tengah mungkin itu yang terakhir, paling terakhir untuk kita makan. Dan subhanallah, kita juga kalau langsung fokus ke tengah-tengahnya misalnya, maka akan hancur yang di sekelilingnya dan juga akan mubadzir, terbuang misalnya. Itu contoh saja. Dan juga kalau ada orang, subhanallah, di antara hikmah yang luar biasa memakan dari pinggir ini, kalau ada orang yang makan misalnya, dan ada orang lain juga ya, yang akan ikut makan, lalu dia memakan dari tengah-tengahnya. Misalnya roti sudah dirobek sama dia atau diambil bagian tengahnya, maka akan bolong gitu. Membuat orang lain mungkin merasa kurang nyaman. Kenapa kok bolong tengah-tengahnya ya? Tadi sudah saya jelaskan di awal pembukaan, ini sebuah tata krama yang harusnya memang dijaga. Tapi kalau orang potong dari pinggirnya, maka terlihat roti itu masih sangat rapi dan orang juga masih tertarik untuk memakan sisanya sehingga tidak ada yang mubadzir, Nah ini yang ditekankan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini teman-teman sekalian bab nomor 107 tentang anjuran makan dari pinggir
ya, makanan dan menghindari makan dari tengah secara langsung ya. Kita sekarang masuk ke hadis atau ke bab nomor 108. Bab makruhnya makan sambil duduk bersandar. Nah ini seingat saya Rabu yang lalu sempat ada salah satu pemirsa yang bertanya tentang masalah makan sambil sandar. Dan saya janjikan insya Allah Rabu depan kita akan bahas karena memang ada bab khususnya. Bab 108, bab makruhnya makan sambil duduk bersandar. Makna makruh berarti tidak berdosa kalau dilakukan. Tetapi kalau teman-teman hindari akan dapat pahala. Itu definisi makruh. Kalau dikerjakan tidak berdosa, ya, ditinggalkan malah dapat pahala. Diangkatlah hadis nomor 750 urutan dari awal kita belajar oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la aqulu muttaki'an, sesungguhnya aku tidak akan pernah makan dengan bersandar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Khattabi kata Imam Nawawi rahimahullah berkata al-muttaki di sini adalah duduk bersandar pada alas duduk empuk yang ada di bawahnya. Beliau berkata, maksud beliau tidak duduk di atas alas empuk atau bantal-bantal sebagaimana yang diperbuat oleh orang yang ingin memperbanyak makan. Tetapi beliau duduk di atas satu kaki sedangkan kaki yang lain ditegakkan. Tidak duduk dengan mantap dan beliau makan secukupnya. Ini adalah ucapan Al-Khattabi, sedangkan selain Al-Khattabi mengisyaratkan bahwa al-muttaki adalah duduk miring atau condong pada lambungnya. Wallahu a'lam. Baik, ini adalah hadis nomor 751. Saya akan langsung bacakan hadis nomor 752 juga. Maaf, itu hanya hadis 750, kita akan bacakan hadis 751 dan kita akan coba gabungkan untuk mengorek faedah yang bisa diambil dari kedua buah hadis dalam satu bab ini. Hadis nomor 751 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamra." Saya melihat Rasulullah SAW duduk bentuk ik'a sambil makan kurma. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan duduk ik'a yaitu meletakkan bokong atau pantat di atas tanah dan menegakkan kedua betis. Ya, artinya duduk, kemudian kedua betisnya tegak. Ya, ini yang dimaksud dengan ik'a yang dijelaskan dalam hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita coba mengambil faedah dulu dari hadis. Hadis nomor 750, adanya anjuran dari Nabi SAW pada saat makan untuk ya, tidak bersandar. Ya. Di sini tadi sudah dijelaskan bersandar bisa cukup banyak pendapat di antara ulama. Tapi Al-Khattabi menjelaskan duduk di atas ya, tempat atau alas duduk yang empuk. Jadi misalnya dia letakkan mungkin bantal yang tebal atau apa yang dia duduk di atasnya. Ya, kayak kita sekarang mungkin sofa ya atau apa itu ya. Ini yang disampaikan oleh Al-Khattabi itu pendapat beliau ya. Dan beliau juga berkata maksud beliau tidak duduk di alas empuk atau bantal-bantal sebagaimana diperbuat oleh orang yang ingin banyak makan dengan tujuan agar beliau ya tidak makan banyak ya. Dan juga beliau duduk ya, sering kali Nabi SAW kata Al-Khattabi di sini ya, pendapat ini beliau duduk di atas satu kaki sedangkan kaki yang lainnya ditegakkan. Jadi beliau duduk, misalnya telapak kaki kiri didudukin ya, kemudian yang kanannya dilipat lututnya ya, sehingga satu lutut itu seperti sedang menghadap bagian ke depan ya. Jadi duduknya satu didudukin, satu dilipat, yang satunya ya, berdiri di hadapan dia ya, sehingga perut itu tertekan dengan paha yang ada di kaki kanan tadi ya. Itu contohnya dijelaskan di sini. Kemudian dikatakan ini adalah dengan tujuan agar beliau makan secukupnya. Ini ucapan Khattabi kata An-Nawawi. Sedangkan selain Khattabi maksudnya ada ulama-ulama yang lain mengisyaratkan yang dimaksud dengan muttaki adalah duduk miring atau condong pada lambung. Wallahu a'lam. Dan ini secara bahasa Arab memang muttaki itu adalah orang yang meletakkan sikunya di tanah kemudian mengelonjorkan kakinya ya, sambil dia miring ya, seperti itulah. Jadi dia meletakkan sikunya di tanah kemudian kakinya dilonjorin ya,
Kemudian dia pun bersandar dengan lambungnya. Nah, itu namanya muttaki. Jadi ini ada makruhnya hukum ini untuk dilakukan, ya. Dan juga hadis nomor 751 dijelaskan tentang bagaimana Nabi SAW duduk ik'a. Ya, kalau Anda pernah belajar bab sholat, duduk ik'a ini jelas ya, bahwasanya kedua telapak kaki berdiri dan kita duduk di atas tumit, ya. Nabi SAW duduk ik'a bisa juga dengan cara yang lain. Ik'a adalah meletakkan pantat di atas tanah, ya, dan menegakkan kedua betis, ya. Artinya dia duduk dan kakinya, betisnya tegak di bagian depannya, tapi tidak bersandar, ya. Seperti orang kalau lagi duduk santai biasanya kakinya ya seperti huruf V mungkin di depan, ya. Kemudian dia duduk di atas bokongnya sambil makan. Nah, itu juga bisa bermakna ik'a, ya. Baik, kita langsung ambil pelajaran dari hadis Nabi SAW. Itu dua buah riwayat ini. Yang pertama, adanya larangan, ya, adanya larangan untuk, ya, makan sambil muttaki, ya, sambil bersandar di sini. Sudah kita jelaskan tadi pendapat Khattabi, duduk di atas bantal-bantal empuk, atau, ya, kata Imam Nawawi pendapat yang lain adalah duduknya, ya, sambil miring tadi, ya, meletakkan siku di tanah dan kakinya melonjor sehingga akhirnya lambungnya yang tersandar di tanah, ya. Ini yang ada larangannya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah adanya anjuran makan sambil duduk, ya, sambil duduk, walaupun cara duduknya cukup banyak. Tadi kalau yang riwayat sebelumnya Nabi SAW duduk di atas lututnya, ya, waktu makan tadi tharid, ya. Beliau melonjorkan lututnya ke depan, ya, seperti orang yang lagi duduk, kemudian menduduki kedua betis beliau sallallahu alaihi wasallam dan kedua telapak kakinya juga didudukin, ya, seperti yang disebutkan di hadis yang sebelumnya atau di bab sebelumnya. Kemudian juga boleh duduk dengan cara yang Khattabi tadi sebutkan. Nabi SAW pernah menduduki duduk di atas betis beliau, misalnya betis kiri, dan yang betis kanan itu ditegakkan, ya. Ini juga cara duduk Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam riwayat nomor 751 adalah beliau duduk bokongnya di tanah, kemudian kedua betisnya ditegakkan di depan beliau. Nah, artinya, jadi saya katakan pahanya dan betisnya itu berbentuk seperti V, ya, biasanya ada orang juga memegang kedua lututnya, ya. Nah, caranya dia duduk seperti itu Nabi SAW, dan beliau pernah dilihat oleh Anas bin Malik mengkonsumsi kurma dengan cara duduk seperti ini. Nah, ini tata cara duduk yang disebutkan oleh sahabat tentang makannya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, insyaallah ke depannya kita akan masuk ke bab nomor 109, anjuran makan dengan 3 jari, anjuran menjilati jari jemari, makruhnya mengusapnya sebelum menjilatinya, dan anjuran menjilati piring, mengambil makanan yang terjatuh dan memakannya, serta mengusapkan tangan setelah itu pada lengan atau kaki dan lainnya. Ini ada bahasan selanjutnya yang kita bahas insyaallah dari hadits nomor 752 sampai nomor 758. Baik, sekarang saya akan coba baca pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ini belum ada yang masuk ke saya dari teman-teman tim. Oh ya, sudah ada, ya. Baik, yang pertama, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kesunahan seperti ini, makan dari pinggir piring, tetap dapat pahala jika tidak atau lupa diniatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Jazakumullahu khairan. Yang saya ketahui, ya, yang kami ketahui, semua amal itu harusnya diikuti dengan niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau orang niatnya ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan dapat pahala. Seperti misalnya orang makan dengan tangan kanan, karena dia niat ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, dapat pahala, ya. Orang yang tidak niat, dia hanya karena satu tradisi dia saja, dia tidak tahu kalau itu ada hadisnya misalnya, ini kemungkinan besar tidak mendapatkan pahala, ya. Karena memang kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, semua amal harus diikuti dengan niatnya.
Oleh karena itu kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari seorang hamba Allah, ikhwan, Ustadz masih sekitar tema makan namun sedikit melenceng. Jika kita beberapa kali kedatangan tamu di rumah, namun kita sendiri memiliki stok makanan yang terkadang untuk kita sendiri sudah cukup sulit. Ya. Bagaimana kita harus menanggapi permasalahan ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Keluarkan semampunya. Hidangkan kepada tamu. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Ya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia menghormati tamunya. Dan penghormatan tamu kita hidangkan makanan dan minuman. Dan tidak usah khawatir tentang masalah itu. Anda perlu dongeng penanya di sini, sabda Nabi SAW kepada Bilal radhiyallahu anhu. Satu waktu Nabi SAW pernah bertemu Bilal dan ternyata di situ ada Bilal menghidangkan kurma yang bagus-bagus gitu. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa ini? Kata Bilal dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama, saya persiapkan untuk anda ya Rasulullah. Dan riwayat yang lainnya, saya simpan untuk kebutuhan. Maka kata Nabi SAW, wahai Bilal, keluarkan. Ya. Apakah, dan jangan kamu pernah takut dari Allah, pemilik singgasana yang agung. Maksudnya, keluarkan. Nanti Allah akan kasih kamu gantinya, gak usah khawatir. Dan dalam sebuah riwayat yang menurut saya cukup unik, ini terjadi langsung ya, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah pada saat mau buka puasa dan tidak punya lagi kecuali sepotong roti saja dengan minyak zaitun. Ini makanan yang paling sederhana dan paling murah di masa itu dan sampai sekarang juga gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian menjelang buka puasa, ya, tiba-tiba saja ada satu orang miskin, ini tentu puasa sunnah ya. Ada satu orang miskin yang mengetuk pintu rumah beliau radhiyallahu anha dan dibuka oleh pembantu Aisyah. Di sini tidak disebutkan namanya dalam riwayat seingat saya. Kemudian dia memberikan isyarat minta makan. Maka Aisyah pun menyuruh pembantunya untuk memberikan makanan tadi, roti yang ada itu. Padahal tinggal ini aja yang dipakai buka puasa gitu. Tapi karena orang lagi minta, dikasih sama dia. Diberikanlah. Begitu diberikan dan orang itu sudah pergi, pembantu Aisyah setelah tutup pintu lalu mengatakan, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya kita sebentar lagi mau azan maghrib. Ini enggak ada buka puasa. Anda sudah kasih kepada orang tersebut. Maka Aisyah dengan sangat tenang mengatakan, tidak usah kamu khawatir. Subhanallah, belum saja orang miskin tadi yang diberikan roti itu pergi, tiba-tiba ada tetangga Aisyah radhiyallahu anha mengirim sebuah nampan isinya penuh dengan makanan-makanan yang sangat lezat, gitu kan. Lalu kemudian mengatakan, orang yang mengatakan ini dari majikanku untuk anda. Maka pas diletakkan azan maghrib. Berbuka puasa lah Aisyah dengan makanan tersebut bersama dengan pembantunya. Dan setelah mereka kenyang pun masih banyak lebihnya makanan tersebut. Aisyah sambil tersenyum mengatakan, sesungguhnya buka puasamu yang sekarang ini jauh lebih baik daripada ya, buka puasa itu. Daripada roti tadi. Buka puasamu dengan ini jauh lebih baik daripada ya rotimu tadi. Artinya Allah SWT akan berikan balasan, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang nomor 3 sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ikhwan asal Jakarta 28 tahun, hamba Allah. Jika seandainya makanan kita sejenis makanan yang harus diaduk-aduk terlebih dahulu, apakah tetap dianjurkan makan dari tengah juga Ustaz? Bukan dari tengah ya, dari pinggir. Justru adanya hukum makruh makan dari tengah, akhi yang bertanya ini. Ya, jadi kita dari tadi bahasin masalah makan dari pinggir. Kalau makanan kita aduk misalnya, ya, kemudian setelah kita aduk dan kita mulai mau makan, dari situ kita mulai makan dari pinggirnya. Kita makan dari pinggir saja, gak ada masalah. Ya, Anda mau terapkan juga dalam minuman ini bagus gitu kan. Kalau pakai sedotan misalnya kan kita dari pinggirnya, gak usah dari tengahnya gitu. Kita usahakan ya. Tapi yang paling tepat adalah makanan sebenarnya. Ya, kita nggak usah masuk di bab minuman, tapi di makanannya ini sangat ditekankan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aziz, ikhwan 22 tahun, seorang karyawan. Ustadz, apakah setiap makan kita harus sampai kenyang atau secukupnya saja? Karena saya memiliki kebiasaan setelah makan, pengen makan yang manis juga untuk pencuci mulut. Barakallahu fiqh. Tidak harus sampai kenyang. Tidak harus sampai kenyang. Ya. Boleh makan secukupnya. Dan Nabi SAW dikatakan kan makan secukupnya. Tapi apakah boleh orang makan sampai kenyang? Boleh. Kalau kenyang ya, dia butuh kenyang. Di sini bukan terlalu kenyang, tapi kenyang saja ya. Bahasa kenyang berarti cukup. Kita merasa sudah cukup. Itu nggak ada masalah. Nah itu nggak ada masalah. Tapi
Ya, bukan berarti kita berlebihan sampai akhirnya susah jalan, susah nafas. Nabi SAW sudah sebutkan kan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk ya nafas gitu kan. Jadi harusnya kita faham tentang masalah ini tentunya. Ya, ini poin yang perlu digarisbawahi. Jadi boleh saja setelah makan, makan misalnya makanan main course-nya ya, makanan beratnya, nasi sama lauknya misalnya, kemudian Anda tambah dengan dessert misalnya pemanis atau apa tadi pencuci mulut yang kita bahasakan, itu tidak ada masalah, tidak ada larangan, ini selama halal. Yang penting tidak berlebihan tentunya. Kemudian selanjutnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah seorang ikhwan, dengan begitu banyaknya sunnah dan adab makan dan minum dari Rasulullah SAW, kira-kira apa keutamaan bagi seorang muslim melaksanakan semua sunnah ini? Dan bagaimana jika kita tidak sempat mengamalkan semuanya sebelum meninggal dunia? Jazakallahu khairan. Kita jawab untuk semua teman-teman yang bertanya ini, yang mengucapkan doa, ya, mengatakan jazakallahu khair, kita jawab dengan wa iyyakum, ya, semoga Allah juga balas Anda dengan kebaikan. Maka Anda jalankan semampunya. Kata Nabi SAW, u'budullaha mastata'tum. Sembahlah Tuhan kalian Allah semampu kalian. Usahakan kita kerjakan. Ya. Selama ada peluang, ada kesempatan, kenapa tidak dipelajari dan kenapa tidak dipraktikin? Pertanyaan sederhana, kenapa masih ada sunnah yang tidak mau dipraktikin? Apakah karena istilah sunnah? Ya, artinya dalam definisi yang diangkat oleh para ulama fikih tentang masalah definisi sunnah, ya. Karena sunnah bisa bermakna, kalau yang dalam ilmu hadis dia adalah semua yang dicontohkan, diucapkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, diambil daripada sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin madinah min ba'di. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang dapat petunjuk setelahku, gitu kan. Ini sunnah dalam definisi globalnya dan definisi hadis. Kalau sunnah dari definisi fikih, artinya amalan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang Anda maksudkan di sini adalah amalan definisi dari sisi fikih, maka Anda tidak berdosa. Tetapi Anda rugi karena tidak mengamalkan. Dan jangan terkurung dengan kan cuma sunnah. Artinya kalau saya kerjakan iya deh dapat pahala, tapi kalau saya tinggalkan saya tidak berdosa. Terus kemudian Anda anggap remeh. Jangan, karena amalan sunnah itu besar sekali manfaatnya. Ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari, sesungguhnya tidak ada amal yang lebih aku sesuai dengan prasangkaan hambaku, ya, dan aku akan selalu bersamanya selama dia mengingat. Kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari seorang hamba yang dia jalankan dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan kepada dia. Jadi yang wajib-wajib itu didahulukan dulu. Sholat 5 waktu, sholat Jumat juga laki-laki misalnya, kemudian puasa Ramadan, zakat, haji, ya. Dan seorang hamba, kata Nabi SAW, Allah melanjutkan. Allah SWT berfirman, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah. Nah di sini sholat sunnah yang melengkapkan sholat wajibnya, kemudian puasa sunnah yang melengkapkan puasa wajibnya, kemudian sedekah yang melengkapkan zakatnya, kemudian umrah melengkapkan hajinya misalnya, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, ya, tangan yang digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah, ya. Jadi lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, dan kalau dia memohon kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia memohon ampun, aku akan maafkan. Kalau dia memohon, aku akan berikan, ya. Itu faedahnya besar. Jawaban dari penanya tadi tentang masalah banyaknya sunnah dari adab, kira-kira apa keutamaannya, ya, kita akan dapatkan pahala kalau kita amalkan. Kemudian dari penanya yang sama, bagaimana jika kita tidak sempat mengamalkan semuanya sebelumnya? Tidak berdosa, ya, tapi usahakan maksimal untuk mengerjakan, semaksimal mungkin kerjakan. Kalau ada sunnah misalnya, ada beberapa opsi. Contoh misalnya tata cara sholat tahajud, kan cukup tata cara sholat Nabi SAW. Ada yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, kemudian witirnya 21. Ada juga yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sholat tahajud sampai 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat langsung, kan gitu. Nah kalau Anda misalnya sudah terbiasa dengan pola yang pertama, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat, lalu witirnya 21. Tidak ada salahnya sesekali Anda pakai metode yang kedua. Witirnya Anda sholat 3 rakaat langsung, tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin mengerjakan witir yang langsung 3, maka jangan jadikan seperti maghrib. Maksudnya ada tahiyat pertamanya gitu kan, langsung saja 3 rakaat sekaligus. Maka Anda kerjakan walaupun cuma sekali seumur hidup. Yang penting Anda sudah mengerjakan
sunnah tersebut. Dan ini penting untuk digarisbawahi. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bacakan. Mungkin tidak semuanya bisa dibaca pada kesempatan ini karena melihat juga waktu dan ada laporan dari lapangan insya Allah. Salah satu kegiatan yayasan kami yaitu membuat jembatan ya, yang kurang lebih panjang jembatan itu 6 meter dan lebarnya 3 meter di sebuah dusun namanya Yoyosari ya, di Kabupaten Wonosobo. Ini insya Allah ada Akh Aris di sana yang akan komunikasi dengan kita ya. Silakan